Shalom Aleihim Besem Yeshua Masya, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu peserta sekolah tinggal kitab, kita masuk di dalam pelajaran nomor 068. Judulnya begini, Noda di Tanah Gibea. Tetapi saya lebih senang memakai judul, Inilah asal usul mutilasi. Anda tahu mutilasi? Mayat dipotong-potong. Di sini sumbernya. Ya. Jadi kalau ada sekarang, ada berita mayat dipotong-potong, di zaman Alkitab sudah ada. Pembacaan kita Hakim-Hakim pasal 19 ya. Nanti dilanjut Hakim-Hakim 20 dan 21. Ini mengakhiri kitab Hakim-Hakim sebelum masuk ke Rut ya, kitab Rut. Baik, Hakim-Hakim pasal 19. Ayat 1 sampai dengan 4. Hakim 19 1 sampai dengan 4, ada seorang laki-laki Lewi punya gundik, orang Bethlehem Yehuda ya. Terus ngambek nih gundiknya kembali ke orang tuanya. Ayat 5 sampai dengan 8, si suami nyusul dong, nginep 5 hari. Lalu pergi walaupun sudah gelap ya. Ayat 9 sampai 10, suami istri itu tetap pergi meski hari mulai gelap. Ayat 11 sampai 12, tidak mau menginap, malah jalan terus sampai di Gibea ya. Sampai matahari terbenam, sampai gelap. Ayat 15, mau singgah bermalam tapi tidak ada yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Ayat 16 sampai 21, ditolong oleh seorang laki-laki tua dari pegunungan Efrim juga. Berarti satu daerah sama laki-laki Lewi itu, disuruh menginap di rumahnya. Ya. Sementara di wilayah itu adalah wilayah Gibea, tetapi sebenarnya itu di situ tinggal orang-orang Benyamin. Ayat 22 sampai 24, orang-orang Gibea menggedor-gedor rumah lelaki tua itu untuk, ya ini seperti zaman Sodom Gomora ya, untuk di Alkitab ditulis memakai laki-lakinya, yang mau dipakai laki-lakinya. Laki-laki demen sama laki-laki, saudara ya. Tetapi oleh orang Lewi, jangan laki-laki nih tak kasih gundikku. Lalu gundiknya yang orang Bethlehem Yehuda dikasihin keluar, akhirnya diperkosa massal oleh orang suku Benyamin, notabene-nya adalah Gibea ini ya. Wanita si suami sendiri menangkap gundiknya lalu diperkosa rame-rame sampai pagi. Ayat 26 sampai 28, wanita gundik itu mati di depan pintu rumah tempat menginap. Inilah yang dilakukan laki-laki Lewi itu, memotong mayat jadi 12 bagian, dimutilasi lalu dikirim semua ke ke-12 suku Israel ya. Karena laki-laki ini orang Lewi, sementara gundiknya orang Bethlehem Yehuda. Gundiknya diperkosa rame-rame sampai mati oleh suku Benyamin ya. Kok nggak ada kuisnya Pak? Nggak ya, kadang-kadang begitu hebatnya sekolah Alkitab ya, kadang-kadang nggak ada kuis juga ya. Biarinlah, kadang-kadang tidak perlu kuis juga. Hakim-Hakim pasal 20, lalu terjadilah perang saudara ya. Karena dibagi-bagi, dimutilasi, disebar ke ke-12 suku Israel. Anda bayangin waktu itu ya, belum pasti heboh lah gitu ya. Terus perang saudara antara suku Benyamin melawan ke-11 suku Israel ya. Ini perangnya tidak imbang ya, karena dari Benyamin cuman 26.000 plus 700 dari Gibea, orang Gibea. Sementara dari Israel 400.000. Jadi nggak imbang. Tapi di babak pertama Israelnya kalah ya.
Terus Israelnya menghadap Tuhan lah begitu, bikin mezbah. Akhirnya di ayat 14, perang saudara, Benyamin versus suku Israel, 26.700 versus 400.000. Ya. Ayat 23, Tuhan mengapprove, tetap maju terus ya. Ayat 43, Benyamin kalah, menewaskan totalnya 25.000, padahal jumlahnya cuma 26.700. Terus sisanya pada ngumpet di gua-gua. Hakim-hakim pasal 21, mereka sedih karena ayat 6 karena ada satu suku yang hilang, yaitu suku Benyamin ya. Ayat 13, suku-suku lainnya, suku-suku Benyamin ngumpet di bukit-bukit, disuruh pada nongol bikin damai. Ya, orang-orang Israel juga nggak kasihan terhadap satu suku Benyamin. Akhirnya suku Benyamin disuruh keluar dari gua-gua dan disuruh damai. Ayat 25, pada zaman itu tidak ada raja di antara Israel, sehingga setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi itulah saudara, pelajaran nomor 068. Nggak ada kuis ya. Tidak ada kuis, ceritanya ini mutilasi ya. Ada mutilasi, mayat dipotong-potong, disebar ke 12 suku Israel. Akhirnya perang saudara, tapi endingnya udah bunuh-bunuhan ya toh. Udah bunuh-bunuhan, kasihan Benyamin, suruh damai. Akhirnya Benyamin tetap boleh hidup. Kalau kita cerita ini, bahkan untuk cari istri saja itu nggak dapat loh. Karena mereka sudah sumpah, jangan ada yang ngasih istri ke Benyamin. Soalnya kan Benyamin tukang memperkosa itu. Itu ceritanya. Entah yang memperkosa itu Gibea atau Benyaminnya ya. Mungkin rame-rame ya, termasuk Benyamin juga. Jadi mereka sudah bikin sumpah, tidak boleh wanita Israel dikawinkan dengan suku Benyamin. Nah, Benyaminnya kan perang. Wanitanya juga ada yang banyak diambil, sehingga ketika dipanggil dari yang gua-gua itu, Benyamin ayo ke sini. Kagak ada cewek ya. Benyamin nggak dapet cewek, lalu Benyamin ini nyari cewek ya. Di luar, tentu saja di luar dari Israel, dari suku-suku di luar Israel. Sampai segitunya, karena habis stok ceweknya. Saudara-saudara ya. Baik, ini adalah akhir dari kitab Hakim-Hakim. Pak, kok nggak ada kuis? Oke, kuisnya satu dah. Ya, memang kuisnya cuma satu sih. Coba di total Hakim-Hakim ya. Dari sejak Hakim-Hakim pasal 1 sampai Hakim-Hakim terakhir ini pasal berapa? 19 ya. 21 sampai Hakim-Hakim pasal 21. Berapa jumlah hakim-hakim yang pernah memimpin Israel? Dari Hakim-Hakim pasal 1 sampai Hakim-Hakim pasal 21. Udah, itu kuisnya aja. Berapa total jumlahnya ya? Berapa total jumlah hakim-hakim yang pernah memimpin Israel? Baik, itu pelajaran nomor 068. Sudah saya sampaikan. Shalom aleihim bisem Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin.